Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Hakul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dari lubuk hati yang terdalam, yang ikhlas. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Misbahul Dhalam, siapa yang mengucap alhamdulillah dengan ikhlas, Allah akan bukakan 8 pintu surga. Sebanyak huruf dalam kalimat alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8 huruf. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, niscaya Allah bukakan 8 pintu surga. Semoga Allah bukakan 8 pintu surga itu kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikan riwayat Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk dalam surga berkat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyatakan walan arda wa wahidun ummati finnar, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya menjadi ahlul jannah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah memasuki tanggal 10 bulan Muharram, Asyura.
dianjurkan puasa saumu yaumi asyura yukaffiru sanatan. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah ditemuin orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa. Puasa apa kalian ini? Ini tanggal 10 Muharram diselamatkanlah Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Kami wajib bersyukur, kami senang bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Kami lebih berhak berpuasa, kata Rasulullah. Karena Nabi Musa itu Rasulullah, Nabi Musa itu kalimullah. Maka kalau yang malam belum sahur dan belum makan minum, kok sekarang misalnya baru niat, boleh. Niat puasa sunat itu boleh diniati dari duha, dari sebelum duhur pokoknya. Yang penting belum makan, jangan habis ngopi terus niat, jangan. Yang penting dari pagi belum makan, belum minum, niat boleh itu puasa sunat. Nah, Rasulullah pernah SAW ketika minta sarapan waktu syuruk pulang, ternyata di rumah nggak ada apa-apa. Dan Abi itu orangnya ya gampang dan solutif gitu. Ya Ais di rumah ada apa? Nggak ada apa-apa ya Rasul. Ya sudah kalau begitu aku puasa. Tadinya nggak ada niat puasa karena nggak ada makanan, jadi puasa. Saya juga begitu. Dulu waktu masih fakir itu rajin puasa sunat. Waktu masih tinggal di masjid gitu. Sekarang jarang-jarang. Tapi yang utama-utama kita usahakan. Yang Muharram, yang Asyura, ya diusahakan sebulan 3 hari. Itu Senin, Kamis, kita ambil 3 hari minimal itu sudah cukup mewakili. Kenapa? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apa sih yang terjadi di bulan Muharram? Peristiwa apa dan kenapa di dalam bulan Muharram kok dilarang berbuat zalim? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam setahun 12 bulan. Inna 'iddatas syuhur indallah 12 syahrun. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun di mana Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Arba'atun minha hurum. 4 diantaranya bulan yang haram. Kata haram dalam Al-Quran itu enggak melulu perkara yang dilarang. Memang kalau ada kalimat-kalimat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagimu maitah bangkai, kemudian waddam darah, lahmul khinzir daging babi, azlam mengundi nasib, itu semuanya perkara yang haram. Babi haram, bangkai haram, darah haram, judi haram, baik yang online maupun offline. Kalau panitianya, apalagi panitianya. Yang ngizinin dapat juga keharamannya itu, dapat jatahnya 50%. Yang beredar begitu tuh, haram juga. Zina haram, durhaka haram. Haram di situ haram yang terlarang. Tapi ada haram yang mananya suci, tawarok, kudus. Masjidil Haram, masjid yang suci. Baladi haram, tanah haram, tanah yang suci. Syahrul haram, bulan yang suci. Arba'atun minha hurum, 4 diantaranya itu bulan haram, bulan suci. Yang 3 ngumpul, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang ini masih bulan suci. Rajab yang misah. Fala tadlimunna fihin, jangan kalian berbuat zalim di dalamnya. Kezaliman di dalamnya dilipat gandakan siksanya, dosanya. Demikian pula kebaikan di dalamnya dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya. Maka Bapak saudaraku semua yang hadir ini, yang ngaji ini, yang sholat subuh tadi, semua mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikannya. Termasuk sholat malamnya, termasuk siangnya, sedekahnya. Di bulan Muharram dilipat gandakan. Apanya nih ya?
tiba-tiba. Tuh 2, 3, nah, hilang. Oh berarti Pak Haji sini aja dekat sini. Dia takut dia. Kresek-kreseknya dia takut. Iklan. Ada peristiwa terjadi di bulan haram, di mana seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jahsy ini membunuh orang kafir Quraisy. Amr bin Al-Hadrami Al-Kafiri. Tapi sebenarnya Abdullah bin Jahsy ini juga nggak tahu ini masih Jumadil Akhir atau sudah Rajab. Sebenarnya nggak tahu. Dulu belum ada WA, belum ada kalender-kalender yang tertulis seperti yang sekarang ini. Orang cuma ngitung-ngitung aja. Pokoknya kalau pas hilal pertama, sehabis membunuh itu malamnya muncul hilal bulan Rajab. Nah, saya sendiri nggak tahu ya Rasul. Orang-orang kafir nggak terima, orang kafir Quraisy. Itu Muhammad telah menghalalkan pembunuhan di bulan haram. Berita ini sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mengatakan, inni ma amartukum bil qital fi syahril haram. Aku tidak pernah menyuruh kalian membunuh di bulan haram, karena tentang keharaman bulan-bulan yang suci ini sesungguhnya sudah ada di zaman jahiliyah. Ini sesuatu yang baik. Al-Quran melegitimasi tentang itu. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Al-Baqarah 217. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, membunuh di dalamnya gimana? Qul qitalun fihi kabir. Membunuh di bulan haram itu adalah dosa besar. Jadi Al-Quran apa adanya, memang itu perkara yang harus dimuliakan bulan haram itu. Tetapi ini ada peristiwanya, sahabat Nabi membunuh orang kafir Quraisy. Tapi Al-Quran adil, jangan nyalain sahabat ini doang dong. Perhatikan perlakuan orang-orang kafir kepada sahabat, kepada Nabi. Maka ayat berikutnya ini masih dalam satu ayat. Kalimat berikutnya, wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru indallah. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang mau masuk Islam nggak boleh dihalang-halangi. Wa kufrum bihi, kafir kepada Allah, dia sendiri kafir kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi manusia dari ibadah di Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, mengusir penduduknya, mengusir Nabi Muhammad, mengusir para sahabat dari Mekah. Akbaru indallah, itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Kalian jangan hanya mandang sahabat Muhammad yang membunuh Al-Hadrami Al-Kafiri, tapi perhatikan perlakuan kalian kepada Nabi Muhammad. Ngusir, hendak membunuh sahabat. Orang yang mau masuk Islam dihalang-halangi, ke Masjidil Haram mau ibadah dihalang-halangi. Dosa kalian itu lebih besar. Nah, kadang-kadang begitu orang itu, mandang kesalahan orang, lupa kesalahan diri sendiri. Kesalahan orang segede semut di seberang lautan kelihatan. Kesalahan diri segede gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ada nggak orang yang model begitu? Halo? Nyebut kesalahan semua orang, lupa kesalahan diri. Ada nggak? Wonge teko, orangnya datang nggak? Orangnya lagi senyum-senyum. Yang senyum-senyum. Ini pengalaman ngakuin, nah, kita banyak salah, banyak hilaf. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalian melihat kesalahan sahabat Nabi, tapi kalian lupa kesalahan kalian disebutkan langsung sama Allah 4. Saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kufrum bihi, kafir kepada Allah. Loh, Allah yang menciptamu, memeliharamu, mengurusmu.
Fandur ila asari rahmatillah. Perhatikan itu bekas-bekas rahmat Allah. Kita ini kalau dikasih sepeda motor sama orang, terima kasih enggak? Terima kasih. Dikasih rumah? Terima kasih. Dikasih duit? Terima kasih. Lah Allah udah ngasih segalanya sama kita. Mengasih kehidupan, mengasih oksigen, mengasih tempat tinggal, mengasih kesempatan. Lebih dari itu semuanya Allah kasihkan iman dan Islam. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kan sayang, seribu sayang. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa air minum ini dari Allah, bahwa rumah kita itu karunia Allah, istri itu karunia Allah, anak-anak itu karunia Allah. Fandur ila asari rahmatillah. Perhatikan asar rahmat Allah. Kita kembali lagi. Jadi disitulah sesungguhnya kalian itu lebih besar dosanya. Saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kufrum bihi, kafir kepada Allah. Termasuk kekafiran itu ketika kita menyandarkan kebaikan, kesuksesan yang kita raih kepada usaha kita, kepada wasilah perbuatan kita. Sandarkan itu kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Al-Jailani ketika beliau menjelaskan, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, ku akan ingat kamu. Ingatnya Allah kepada kita dan memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Adzkurkum washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Sandarkan seluruh nikmat itu kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada dirimu hakikatnya dari Allah. Baik itu ilmu, baik itu harta, pangkat, kesehatan, jabatan, semua berasal dari Allah. Ada orang sakit, makanya rajin olahraga. Saya malah rajin olahraga, alhamdulillah sehat. Olahraga itu memang wasilah untuk sehat, tapi jangan sandarkan kesehatan sama olahraga. Ada nggak yang rajin olahraga sakit? Ada, atletnya aja sakit, padahal tiap hari olahraga. Sehat ini dari Allah. Kalau Allah menghendaki sakit, kita menghindari juga nggak bisa. Saya silaturahim ke rumah saudara. Di Bekasi ada 4 saudara. Yang 2 ini sakit. Saya mau silaturahmi sama yang sehat aja. Kenapa? Takut tertular. Kemarin adik ke rumah kakaknya ada yang sakit, pada sakit. Saya di bulan yang lalu itu akhirnya kan silaturahmi adik yang sehat aja. Pulang-pulang sakit juga. Padahal saya sudah menghindari orang-orang yang sakit. Waktunya sakit aja. Istri, anak saya sakit semua lah. Padahal kita sudah menghindar ya. Disuruh mampir nggak mau, kenapa? Lagi pada sakit, jangan. Akhirnya sakit juga. Nah ini bapak ini sehat semua karena Allah kasih sehat kan. Alhamdulillah. Hidup juga sama, mati hidup itu diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian semua. Siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik, ahsan, masalah kualitas, bukan masalah kuantitas. Ya bagus memang kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Tapi yang utama kualitasnya. Maka ada orang yang tobat berkualitas, membunuh 99, ketutup itu dengan tobat yang sesaat. Belum juga beramal soleh. Hadisnya riwayatnya Imam Bukhari, sahih. Lam ya'mal soleh qatun, baru niat soleh, tapi niatnya berkualitas. Di sini pentingnya untuk membuat amaliyah kita berkualitas selain tambah
kuantitasnya. Tapi dalam masalah zikir memang yang utama itu dzikron kasiro. Zikir banyak dulu lah. Yang banyak sebanyak-banyaknya zikir itu. Kenapa? Perintahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Jangkar-jangkar zikir buat kita mengingat Allah itu taruh di mana-mana. Di mobil ada tasbih, supaya kita tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di rumah ada asmaul husna, ayat kursi, supaya kita baca itu. Kalau ngelihat langsung ke Allah, langsung ingat, nyambung. Saya masih terkenang ketika kecil ada asmaul husna, ada ayat kursi, kita apalin tanpa sengaja, setiap baca akhirnya apal. Itu jangkar-jangkar kesolehan, jangkar-jangkar zikir, bukan jimat. Ada ayat kursi ini malingnya nggak jadi masuk. Itu jangkar-jangkar kesolehan. Quran taruh samping tempat tidur, jadi kita akan menyentuhnya, melihatnya. Jangan disentuh, dilihat doang, dibaca juga gitu maksudnya. Dimudahkan untuk menggapai kebaikan itu. Jangkar-jangkar kesolehan. Udzkurullaha dzikran katsira. Nah, setelah banyak nanti menyelami maknanya. Menghayati, merasakan. Baru itu. Memang bertahap masalah zikir. Kita kembali lagi. Lalu bagaimana nasib Abdullah bin Jahsy yang sudah membunuh orang kafir tadi? Dia kan khawatir. Sementara itu disebutkan ismun kabir, dosa besar. Dan memang orang kafir disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum, mereka senantiasa akan memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian keluar dari agama kalian. Orang Yahudi yang memerangi umat Islam, walaupun itu di bulan haram, kalau mereka menyerang ya balas. Sekarang itu Israel sama Iran. Tapi Iran itu Syiah tapi Muslim. Bukannya dia sesat sebagian. Kan ada yang lurus. Ini nyari yang sesat aja ini. Komentar-komentarnya, ceramahnya saya dengerin, Khomeini itu yang lurus, bukan yang sesat. Dia melarang mencela sahabat. Dia menyerukan persatuan umat. Inna hadihi ummah wahidah. Kalau yang sesat itu ciri-cirinya mencela para sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Aisyah. Bagaimana mertua Rasulullah dicela? Bagaimana istri Nabi dicela? Itu orang yang tercela itu sesat, gulat. Kalau masalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Ali waliyullah, itu kita juga mengakui bahwa Ali itu waliyullah, Umar itu waliyullah, Abu Bakar itu waliyullah. Bahkan di antara yang hadir ini ada waliullah. Kalau ada 40 orang ngumpul, kemungkinan ada satu di antaranya itu waliullah. Kita nggak tahu, mungkin orangnya di belakang lagi nyandar, nggak tahu khusyuk atau ngantuk gitu. Kadang-kadang kan bedanya tipis gitu. Tapi ada waliullah di sini, kekasih Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan semua menjadi kekasih Allah. Waliullah, kekasih Allah. Mereka senantiasa yaruddukum an dinikum in istata'u, hendak memalingkan kalian dari agama kalian kalau mereka mampu. Dan Allah katakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad, kembali kepada kekafiran, maka mereka itulah yang terhapus amalnya. Al hasanat allati amiluha, yang kebaikan-kebaikan pernah dia lakukan fi halatil Islam, waktu dia muslim, terhapus fid dunya wal akhirah. Di dunia kalau ada ramahan perang dia nggak dapat. Di dunia kalau bapaknya mati, keluarganya ada yang mati, nggak dapat warisan. Di akhirat dia akan terhapus seluruh amalnya, nggak dapat surga, nggak dapat balasan kebaikan sedikit pun. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka
maka mereka menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Muqimuna la yakhrujuna wala yamutun. Mereka terus menjadi penghuni neraka, tidak keluar dan tidak mati. Kalau masuk neraka mati enak. Ini la yamutun, tidak mati terus, ya tersiksa, hidup tapi tersiksa. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Jasi, ya Rasulullah, hab annahu la iqaba alaina. Kalau begitu ya Rasul, tolong dong, jangan sampai kami ini diadab, aku ini disiksa gara-gara membunuh orang kafir, Amr al-Hadrami al-Kafiri. Maka Nabi Muhammad juga nggak bisa ngasih jaminan turun wahyu, itu mah hak prerogatif Allah, masalah siksa itu. Turun wahyu, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, terangkum dalam rukun iman. Alimni anil iman ya Rasulullah, ajari aku tentang iman. Jibril yang nanya pada Nabi Muhammad, ngajarin para sahabat yang lain. Makanya kalau ada yang nanya itu belum tentu dia nggak tahu, dia pengen ngajarin temenan. Ada yang nanya itu bukan karena nggak tahu. Kayak Jibril nanya sama Nabi Muhammad, ngajarin sahabat yang hadir. Dan dia nggak ngaku kalau dia Jibril. Al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil khairihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar baik maupun buruk. Jadi takdir itu secara imani baik buruk asalnya dari Allah. Ada yang nanya, Ustaz, kenapa kadang-kadang kalau di akhir ceramah kok yang baik dari Allah, yang jelek dari saya? Padahal kan takdir itu baik buruk semua dari Allah. Bagaimana jelasin ini? Soal takdir imani baik dan buruk dari Allah, tapi masalah yang dikatakan tadi adalah tentang akhlak. Yang baik ini dari Allah, yang buruk sandarkan pada diri sendiri. Tapi semuanya hakikatnya semua dari Allah. Kayak Adam tergelincir, kan disesatkan iblis lah, iya, yang menggelincirkan iblis. Tapi yang menciptakan iblis siapa? Allah. Maka kalau secara hakikat semua ciptaan Allah baik. Yang bikin mandang buruk itu kan pandangan kita secara parsial. Banjir itu baik atau buruk? Halo? Banjir baik atau buruk? Buruk banget orang yang kebanjiran. Tapi bagi orang-orang tertentu kayak bengkel mobil, wah mobilnya jadi banyak yang masuk situ tuh, reparasi, turun mesin, seneng dia. Dan tukang dorongnya satu hari biasanya nyari uang 20-nya susah, dapat 300.000, senengnya bukan main. Nunggu-nunggu kapan banjir lagi. Tukang dorong tuh. Cuman pandangan parsial aja, wah hujan nggak berhenti. Bagi orang-orang yang tertentu harus jemur pakaian, mungkin wah nggak kering-kering. Tapi laundry yang punya pengering, wah seneng. Kebanjiran order, senang dia. Jadi di situ pandangan parsial aja yang membuat kita kadang-kadang memandang itu buruk. Nggak punya keturunan belum tentu jelek. Akhirnya ngangkat anak. Kemudian ngangkat anak, gedenya kena judi online. Nggak tanggung-tanggung 50 juta, ya salah. Tapi ini terjadi kadang-kadang. Nggak punya keturunan itu yang terbaik buat kamu. Terus kalau gini jelek ya enggak juga. Jelek itu kena judi online-nya, kena kejebaknya. Nanti
itu menjadi pelajaran buat seumur hidupnya sehingga dia taubat. Itu juga menjadi kebaikan. Kita kembali lagi. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini kan hijrah. Faraku autanahum, dia meninggalkan wilayahnya, wa asyairahum, keluarganya, mim Makkah ila Madinah. Jadi kalau tafsirnya memang ini hijrah yang dari Mekah ke Madinah. Karena sebelumnya ada hijrah dari Mekah ke Habasyah, hijrah dari Mekah ke Thaif. Tapi ini pertanyaannya Abdullah bin Jahsy yang ikut hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ayat ini apakah berlaku cukup ini aja? Al-ibrah bi khususi sabab atau bi umumil lafzi. Kalau karena khususnya sebab, ya berlaku buat ini aja. Tapi kalau karena umumnya lafaz, lalu kita ini apakah nggak bisa hijrah? Sementara la hijrata ba'da fathi Mekah, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Tidak begitu. Ulama menjelaskan bahwa innamal hijrah minas sayyi'ah ilal hasanah. Hijrah itu hakikatnya hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari situ kita bisa mengamalkan ayat ini. Beriman, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari enggak sholat menjadi ahli sholat, dari malas ke majelis ilmu rajin menuntut ilmu, dari suka bermusuhan sekarang nyambung silaturahim. Maka ini bagian dari hijrah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Oh, perang? Belum tentu. Bahkan ada orang yang ikut jihad perang bukan mati syahid tapi mati sangit. Ada orang kita dekat kita, saya pengen jihad Ustaz. Mau jihad kemana? Ke Palestina. Emang kamu bisa apa? Kamu punya saudara, punya istri, masih ngontrak. Kalau kamu tinggalin, yang ngasih nafkah siapa? Kamu punya skill tentang bom, tentang rudal. Kalau cuman datang membawa pendungan nggak laku. Bukan jihad tapi malah ngerepotin orang Palestina nanti ya bilang. Belum nggak ada yang ngopenin istrimu, ngopenin keluargamu. Zaman Nabi ada yang ingin ikut jihad. Nabi tanya, kau punya orang tua? Punya ya Rasul. Siapa? Ibu. Bagaimana kau tinggalkan? Nangis. Pulang. Buat orang tuamu tersenyum sebagaimana telah engkau buat dia menangis. Kenapa? Birrul walidain itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kalau urutan al-a'mal ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, maka tadi salat tepat waktu. Ini amal yang paling dicintai Allah. Kedua, birrul walidain, bakti sama orang tua. Masih ada orang tua, bakti. Jihad itu nanti. Yang ketiga, wal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Lah sekarang ini ada orang-orang tertentu, majelis-majelis tertentu mengutamakan jihad daripada bakti sama orang tua. Salah. Bakti sama orang tua dulu bikin seneng orang tuamu. Lah mereka punya anak 4, 5 pada jihad, orang tuanya udah siap, dia jihad, orang tuanya seneng. Kalau mati syahid, sudah siap dua-duanya. Ini orang tuanya nggak siap, belum siap, ditinggal sendirian, pulang dia menangis, bikin dia tersenyum. Birrul walidain, jihadu fisabilillah, jangan dimanakan perang doang, ngurus orang tua juga jihad, ngurus masjid juga jihad. Karena maknanya dalam tafsir Marahul Labid Likasbil Quran Majid, di sini jahadu badalu juhdahum, mereka itu mengeluarkan segala daya upaya. Satu, fil qatlil adwi, memang dalam perang awalnya seperti membunuh Amr al-Hadrami al-Kafiri, tapi secara umum fisabilillah li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah.
Saya berjihad di wilayah saya. Ada yang buta huruf Al-Quran, bikin TPA, jihad. Banyak penghafal Quran yang lama-lama bisa habis nih kalau pada mati. Kita bikin pesantren tahfidz Quran, jihad. Pesantren banyak yang membayar mahal-mahal, kita bikin pesantren gratis, jihad. Jadi jihad di situ luas, makanya semua kebaikan, atau Imam Fathur Razi bahwasanya seluruh kebaikan fisabilillah bermakna jihad fisabilillah. Tidak harus bermakna perang. Perang itu kalau pas ada musuh. Jihad fisabilillah. Nah, nasibnya Abdullah bin Jahsy yang sudah beriman, ikut hijrah, ikut jihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Yatma'una fi sawabillah, dia berharap pahala dari Allah. Yanalu jannatahu, dia akan mendapatkan surganya. Jannatullah, surganya Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yuhiqqu lahum, maka wa yuhaqqiqu lahum raja'ahum, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Idza matu alal iman, kalau dia mati dalam keadaan iman, wal amal saleh, dan dalam keadaan beramal saleh, dia akan mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu ridha Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian sejarah 10 Muharram itu waktu di mana Nabi Adam diterima tobatnya. Nabi Adam itu tergelincir, tapi tergelincirnya berkah. Adam Hawa di surga berpakaian cahaya, berduaan aja, tapi nggak pernah kelihatan auratnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan setelah makan buah koldi tersingkap auratnya, ditutupi dengan daun-daunnya. Dengan tersingkap auratnya, maka itu Adam Hawa kan berhubungan. Dengan berhubungan beranak pinak ada kita. Lah kalau dia berpakaian cahaya terus, cuman berdua-duaan aja. Tapi dengan kelihatan auratnya, dengan tersingkap terbuka itu pakaian cahayanya, jadi beranak pinak. Siti Hawa mengandung 20 kali. Berkahnya kita hidup di dunia ini. Maka jangan nyalain Mbah Adam. Kenapa? Itu yang nyalain Mbah Adam itu belum selesai. Kan Allah summa jtabahu rabbuhu wa ja'ala minas shalihin. Lalu Allah pilih Adam sebagai kekasihnya, nabinya dijadikan orang soleh, nanti dibalikin ke surga. Lah rahasianya ada dalam surah Al-A'raf ayat 23. Adam menerima kalam pertobatan. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Adam itu tadinya penghuni surga, iblis penghuni surga, semua tuh. Tapi akhirnya iblis terlaknat. Kenapa? Gak mau sujud. Adam pun terusir. Kenapa? Karena digodain iblis. Lalu Adam nanti akan dibalikin, sementara iblis gak dibalikin. Nah ini pelajaran ini. Kenapa iblis gak dibalikin? Karena iblis sombong. Ma mana'aka id amartuk alla tasjuda id amartuk. Apa yang membuat kamu gak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Hei iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ku ciptakan Adam dari tanah, aku ini dari api, aku lebih baik. Ana khairum minhu. Beda Adam, zalamna anfusana. Ya Allah, aku berbuat zalim. Iblisnya sombong. Nabi Adam tawadhu, rendah hati, aku zalim ya Allah. Kalau enggak Engkau ampuni aku,
Kalau enggak engkau ampuni kami, kenapa bersama istrinya Hawa? Dan engkau rahmati kami, engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi ya Allah. Ampuni, rahmati, turunkan rahmat-Mu. Maka Nabi Adam pun terpilih untuk kembali ke dalam surga. Nah, di situ pelajaran Nabi Adam salah sekali diusir dari surga. Lah kita ini salah berkali-kali, pengen masuk surga. Cocok nggak nih? Halo? Sebenarnya mah nggak cocok. Kalau soal amaliyah ini ditimbang dengan keadilan. Lalu kita berharap rahmat Allah. Kalau dengan rahmat Allah, sesungguhnya dosa kita banyak, rahmat Allah lebih banyak. Wah, dosaku besar, rahmat Allah lebih besar. Maka sandarkan itu sama Allah. Kalau udah nyandar sama Allah, habis itu. Keburukan itu udah hilang. Dengan memandang rahmat Allah. Anna inda dhunni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kata Nabi, fala yamutunna ahadukum illa bi husnidzan billah. Jangan sekali-kali mati kamu kecuali banyak husnudzon kepada Allah. Berhusnudzon, berbaik sangka. Jangan merasa menjadi ahli neraka terus. Husnudzon ya Allah. Kenapa? Setan akan menipu nanti. Lama-lama putus asa kalau begitu. Lalu ya harap. Yarjuna rahmatullah. Harap akan rahmat Allah. Jadi sayapnya iman itu kepalanya. Sayapnya itu rojak dan khauf. Iman itu kepalanya, sayapnya rojak dan khauf. Harap kepada Allah, tapi juga takut akan azab Allah. Harus seimbang. Di tanggal 10 Muharram juga Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10 Muharram selamat Nabi Ibrahim dari pembakaran oleh Raja Namrud. Itu Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, diikat tangannya, kakinya, malaikat sempat nawarin, "Hei Ibrahim, kamu minta bantuan apa? Pertolongan apa?" Nabi Ibrahim sudah kenal Allah, sudah ngerti tauhidnya, sudah tauhid yang mantap, bukan hanya yakin, bukan ainul yakin, tapi hakul yakin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering kita pakai domirnya nah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatin Ibrahim. Api yang membakar atas izin Allah. Kita ini suka tertipu sama sunatullah, hukum alam. Padahal api itu membakar dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, ya nggak terbakar. Yang terbakar kayunya. Ibrahim tidak terbakar. Kuni bardan, kata Allah. Hai api, jadilah dingin, selamatin Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah yang bilang salaman ala Ibrahim. Itu terjadi juga 10 Muharram. Nabi Ayub, wa yubainna da rabbahu anni masani yadurru anta arhamur rahimin. Ini salah satu model doa, nggak nyebut permintaannya, tapi cukup memuji Allah. Ayub ketika lama sakit, hartanya habis, keluarganya meninggalkannya, itu Nabi Ayub. Kurang apa itu? Godaan iblis tuh. Udah habis semua itu. Oh dia taat karena dia kaya. Udah hancurkan kekayaannya. Kebunnya terbakar. Itu karena dia sehat. Udah renggut kesehatannya. Sakit tetap nyembah Allah. Itu karena keluarganya masih. Istrinya meninggalkan. Anak-anaknya meninggalkan. Tetap aja menyembah Allah. Sudah lama. Dia mengatakan. Wa ayyubainna darabbahu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Diikutin. Anni
massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kalau ada bagian yang sakit dalam tubuh kita, pegang tuh. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang boyoknya, kakinya, pegang tuh. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku, ya Tuhanku, aku tertimpa penyakit, aku menderita, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Engkau di antara yang penyayang di antara penyayang. Itu doanya Nabi Ayub. Fastajabna lahu. Kami ijabah. Wa kasafna ma bihi min durrin. Kami hilangkan itu kesusahannya, penderitaannya, sakitnya. Dengan banyak memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Beda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin. Itu Nabi Ibrahim. Enggak minta sembuh gitu enggak. Sama Nabi Yunus alaihissalam. Diselamatin juga 10 Muharram. Dia enggak minta ya Allah keluarin aku dari ikan, enggak, cukup memuji-muji Allah. Wa dhannuni dhaba mughadiban فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan Nun ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, wa dhanna alla naqdiru alaihi, dia menyangka tidak akan kami sempitkan hidupnya. Ini Al-Quran berbincang tentang psikologi orang yang marah hidupnya sempit. Pernah marahan sama istri, Pak? Halo? Pernah nggak? Rumah luas terasa sempit. Marahan sama tetangga, ngelihat wajahnya enak. Orang marahan itu sempit hidupnya. Nabi Yunus marah sama kaumnya. Tadinya sudah ngasih tahu kaumnya, 100.000 kaumnya. Aku ini utusan Allah. Kalau kamu mau Rasul, adab turunin aja. Bagaimana adab mau turun? Rasulnya di situ. Satu orang janji akan ngikutin Nabi Yunus. Nabinya janji. Di tengah perjalanan Allah jadikan itu iblis menguji dia, orang tadi, menjadikan batu-batu menjadi mutiara, menjadi intan. Sibuk ngurusin intan mutiara. Lupa janji sama Yunus. Yunus pun tinggalkan kaumnya, marah, ikut perahu, perahunya goyang, kena badai. Badainya bukan hanya menimpa perahunya, kaumnya pun juga terkena badainya. Badainya berkumpul tanah lapang saat itu kaumnya. Pengen taubat, nyari Yunus, Yunusnya udah pergi. Kenapa? Yunus pergi, badai datang. Kenapa? Disitulah sesungguhnya rahasianya, sirnya. Kalau Rasulnya udah pergi, adab itu datang. Kekasih Allah sudah pergi. Maka ada ketenangan itu karena ada kekasih Allah. Allah turunkan ketenangan. Allah itu pengen marah sama penduduk bumi. Inilah hammu bi ahlil ardi adaban. Pengen mengadab ini, bumi ini. Entah Indonesia, entah manapun. Tapi ketika aku lihat hamba-hambaku al-mutahabbina fi yang saling mencintai karena aku. Umarom masa jadi pemakmur rumahku, mustaghfirin bil askar yang istighfar di waktu sahur, saraftu anhum, aku enggak jadi marah. Tenangnya bumi ini karena ada wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah yang istighfar di waktu malam, pemakmur masjid, saling silaturahim. Nabi Yunus sudah pergi, udah enggak ada lagi yang menyembah Allah, datang bencana itu. Tapi Yunus pun juga salah, ninggalin kaumnya, pun diuji sama Allah. Akhirnya diundi, keluar Yunus sampai 3 kali. Engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, tamu kami. Tidak, ini memang aku salah meninggalkan tugas. Dimakan ikan nun, ikan hiu. Di dalam perut ikan itu selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa yang gelap hidupnya, gelap hatinya, gelap ekonominya, gelap keluarganya, banyak zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yunus pun akhirnya diselamatkan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham
Kami ijabah apa yang menjadi permintaan Yunus, keinginan Yunus. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dari kesusahan, dari kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya dunia. Apakah ini hanya berlaku buat Yunus ya Rasulullah? Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami selamatkan orang yang beriman. Terakhir Nabi Idris alaihissalam diangkat, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Apa amaliyahnya? Idris alaihissalam seorang yang suka menjahit. Tidaklah dia memasukkan jarum ke dalam kain, benang ke dalam jarum, kecuali dia bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil dibaca di muka bumi, kedengaran gemuruhnya di bawah arsy. Maka dengan ini Allah angkat derajat hambanya. Semoga Allah angkat derajat kita semua. Kayaknya aminnya minta sudah ini. Berikutnya buat ruang tanya jawab, kalau ada yang mau nanya saya persilahkan sebelum saya akhiri. Kalau nggak ada yang nanya berarti sudah paham semua. Kita akhiri dengan munajat kepada Allah, satukan tangan dan hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu, kami berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa rikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'an bangsil mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wa al muslimin al mujahidin fi Filistin, fi Gaza wa Rafah, wa al muslimin al mustad'afin fi ayyi makan wa zaman ya dzal jalali wal izzah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al baladana hadza Indonesia baladan mutma'innan mubarakatan. Jadikan negeri kami negeri yang penuh dengan ketenangan, keamanan, keberkahan. Karuniakan pada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.